Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Yonus Bir dalam Suara Sriwijaya. Ya, pemirsa, seperti biasa kami akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dan tentunya berbincang bersama narasumber kita pada hari ini. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia. Lalu hal inilah yang membuat masyarakat akhirnya berinovasi dan juga kreatif menciptakan sampah yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, ini dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi barang yang berguna dan juga tentunya bernilai ekonomis. Nah, dengan tema sampah bernilai ekonomis, hari ini saya sudah mendatangkan dua narasumber yang tentunya akan berbincang bersama kita. Untuk narasumber saya yang pertama, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Dr. Marta Azunuri MSI. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan juga untuk narasumber saya yang kedua, di sini sudah ada Ibu Leni Novianti MKOM. Selamat siang Ibu. Siang juga Mbak Ila. Alhamdulillah, baik ya Bu ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Dan juga untuk pemirsa di rumah, kami tidak hanya berbincang bertiga, namun kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Ya, hari ini kita membahas soal sampah bernilai ekonomis. Saya mau tanya ke Ibu Marta terlebih dahulu. Kalau sampah itu kan Bu, berarti kita orang-orang taunya sampah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Lalu menurut Ibu Marta, sampah bernilai ekonomis itu seperti apa? Silakan. Oke. Sebenarnya sampah itu dibagi dua ya, ada organik dan non organik. Betul. Nanti kita bagi lagi, ada yang cair, ada yang padat gitu ya. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah yang organik, yang ada di sekitar kita, yang kita bisa manfaatkan menjadi bernilai ekonomis. Contohnya yang kita lakukan sebagai tim peneliti dari Politeknik Negeri Sriwijaya, kebetulan kita adalah bagian dari Politeknik. Dan kemudian kita juga ada divisi yang dinamakan P3M. Di situ ada penelitian pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kita bergabung di situ. Jadi kita itu dari berbagai disiplin ilmu sebenarnya. Oh baik. Jadi dari situ mulailah kita mulai menggali apa yang menjadi komunitas yang akan mendapat nilai dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Salah satunya itu. Baik. Untuk Ibu Leni, kalau untuk sampah sendiri yang organik tentunya berarti kan bisa diolah kembali. Nah, Ibu ini menjadi salah satu tim riset bersama dengan Ibu Marta juga. Iya, kita itu karena tadi sudah disebutkan Bu Marta, di Politeknik Negeri Sriwijaya itu ada namanya unit P3M, penelitian pengabdian kepada masyarakat. Di situ kita berkolaborasi. Kebetulan saya dari jurusan manajemen informatika. Lalu ada juga Ibu Dr. Ade Sylvia, lalu Ibu Nyayu, itu kita Bu Mariska doktor sama Ibu Sari juga, itu bagian ADM bisnis. Jadi kita berkolaborasi sehingga membentuk suatu tim riset kayak gitu. Kebetulan di saat ini karena topiknya tentang sampah, maka Bu Marta yang ahlinya untuk mengolahnya gitu ya, seperti itu. Berarti, dan kita itu di bawah naungan ketua P3M itu adalah Ibu Dr. Rita Martini. Jadi kita tuh satu kesatuan dalam satu itu untuk bergerak itu bersama-sama lah gitu dalam mengolah sampah itu. Berarti ya kesehariannya sebagai seorang dosen dan juga menjadi tim salah satu tim riset untuk membuat suatu inovasi yang terbarukan. Oh baik, seperti itu. Untuk inovasi sendiri itu memang Ibu sudah lakukan sejak kapan Bu Marta? Waduh, udah lama ya. Udah lama sekali. Jadi ada rasa keingintahuan yang luas ya dari kita para peneliti itu, rata-rata tuh peneliti tuh ingin tahunya tuh sangat tinggi. Penasarannya itu kan. Jadi apa sih yang kita bisa manfaatkan di sekeliling kita, ini banyak sekali. Sebenarnya hal yang tidak bernilai itu menjadi bernilai itu adalah suatu keywordnya ya, kata kuncinya. Jadi kita mulai dari sampah rumah tangga. Biasanya sampah rumah tangga itu apa? Nah, kebetulan lagi kita ini kan para ibu-ibu juga, rata-rata ibu-ibu di P3M ini kan ibu-ibu semua. Jadi rata-rata tuh apa sih? Ya biasa kan buang apa sih? Bawang gitu ya, kulit bawang, kemudian telur kalau pagi-pagi mau ke kantor kan nyepok gitu lah gitu ya, nyepok.
kita mungkin bisa loh manfaat ini menjadi pupuk. Karena terus terang background saya adalah jurusan teknik kimia. Jadi setidak-tidaknya tahulah ya komposisi dari kulit telur itu apa saja. Betul sekali. Contohnya misalnya kandungannya ada kalsium gitu ya, ada. Jadi itu kan bernilai semua untuk menjadi pupuk yang dibutuhkan dalam pupuk. Oke, gimana dong caranya buat? Nah, itulah mulailah dikulik-kulik. Iya. Akhirnya kita berusaha membuat pupuk organik cair dulu pertama kali. Itu dari pemikiran, ada air kelapa yang terbuang. Kenapa kita tidak manfaatkan? Iya. Nah, air kelapa itu adalah sebagai sumber dari glukosanya, gitu kan? Dari glukosanya, kemudian ada enzim nantinya ya terdegradasi menjadi unsur-unsur yang mikro yang dibutuhkan untuk tanaman. Iya. Akhirnya jadilah pupuk organik. Berarti memang ide pertama kali itu dimulai dari melihat Rumah sampah tangga. di rumah dulu Iya, ya, Dut. Ini dari dibanding rumah tangga. dibuang aja mending dimanfaatin ya, Bu ya. Jadi Oke. yang simple sebenarnya. Hal-hal iya. yang simple yang ada di mata kita, yang ada di sekeliling kita, yang itu yang dimanfaatkan. Oh baik. Gitu. Kalau untuk Bu Leni sendiri pertama kali berinovasi itu apa sama seperti Bu Marta pupuk juga atau ada jenis lain? Karena saya itu di jurusan manajemen informatika, jadi inovasi saya lebih kepada teknologi informasi. Oke. Kebetulan karena Bu Marta di pupuk, kita berkolaborasi bagaimana untuk Marketingnya, menjualnya. Mempromosikan Ya, ya. mempromosikan bagaimana sehingga tadi berkolaborasinya. Oh baik, berarti memang sudah ada job desk-nya Iya. masing-masing ya. Jadi Baik. saling mensupport gitu kan. Kalau dia ada pekerjaan yang orang teknik kimia ikut terlibat, kita ikut ke situ. Jadi gitu. saling-saling Kalau orang elektro, seperti Bu Ade sama Bu Nyayu, sensor dia bermain. Iya, sensor. Jadi dia main di Oke. sensor. kayak Jadi gitu. bisa misalnya untuk kandungan air gitu kan, menggunakan sensor pH, pH gitu kan, kita bisa kerja sama. Iya. Jadi saling mensupport lah. Untuk bisnis ada teman yang Ada yang bisnis memang khusus dia untuk bagian bisnis. Oh, ya, Jadi baik. karena kita peneliti itu kan tidak boleh dalam satu kotak-kotak. Betul. Harus meliputin semuanya jadi Iya. global. Memang sudah ada harus sudah banyak orang yang memang handal di bidangnya masing-masing ya. Baik, kenapa Ibu kepikiran itu langsung ini bisanya dijadiin pupuk nih? Kenapa nggak hal lain? Kenapa harus pupuk? Karena kan katanya kata petani nih pupuknya mahal nih sekarang kan. Oh, iya, untuk apa-apa pupuk yang non organik, istilahnya yang non organik, yang pupuk yang konvensional yang sering dijual di pasaran itu kan menggunakan gas alam kan, gas alam, sehingga ya untuk menjadi pupuk itu kan melalui proses yang lama dan butuh biaya yang mahal, sehingga harga pupuk semakin tahun meningkatkan harganya. Jadi itu ada, kenapa tidak kita manfaatkan yang ada di sekeliling kita dan kita bisa berinovasi dari situ, dari organik. Jadi yang saya pelajari dari dulu bahwa hidup itu adalah siklus. Jadi semuanya akan kembali ke alam. Jadi kalau kita mau memanfaatkan yang dari alam aja, kita bisa menjadi pupuk. Terus terang inovasi kita tuh banyak untuk pupuk, termasuk juga nanti apa dijelaskan tentang human excreta. Boleh, nanti kita jelaskan, tapi setelah ini ya. Karena Itu agak-agak ekstrim. Iya, pasti kalau membahas dengan dosen ini pasti banyak sekali ide-idenya ya Bu ya. Ya, kalau untuk jenis pupuk yang dibuat sendiri, Ibu itu sebenarnya jenis pupuk untuk tanaman atau memang ada khusus untuk apa tumbuhan apa? Oke, itu untuk tanaman hortikultura. Jadi hortikultura itu adalah tanaman yang untuk kita makan sehari-hari, sayur-sayuran. Kalau tanaman keras itu kita belum uji coba, tapi kita yang uji coba itu adalah di hortikultura yang untuk tanaman sayur. Untuk konsumsi ya Bu ya. Saya itu agak warning ya untuk pupuk yang kita pakai secara yang non organik, khususnya untuk pupuk makanan gitu ya, untuk makanan sayuran. Karena sayuran itu kan langsung kita dikonsumsi. Sedangkan di situ kan ada yang menggunakan fungisida, gitu ya, pestisida, yang bahan-bahan yang sangat beracun. Maksudnya masuk ke dalam tubuh itu kan tidak terdegradasi hingga menyebabkan kanker. Itu yang saya agak ketakutan lah ya istilahnya. Makanya saya termasuk orang yang ingin mensosialisasikan bahwa kita ini bisa loh sehat, hidup sehat dengan makanan-makanan yang sehat, khususnya dari
kita memanfaatkan pupuk organik, kemudian kita bisa makan sayurannya. Karena terus terang kalau kita lihat di petani itu agak ngeri loh. Iya. Khususnya mereka menyemprot fungisida, iya, itu sangat tidak baik ya kalau dikonsumsi secara terus menerus ya Bu ya. Lalu yang membuat pupuk ini berbeda dengan pupuk lainnya selain dari komposisi itu sendiri itu apa? Apa dari bentuknya berbeda juga dari pupuk lain? Pertama sebenarnya sama ya, pupuk organik itu sama lah untuk aplikasinya itu sama, tetapi kan ada yang cair, ada yang padat. Iya. Ya, pertama itu. Kemudian ada raw materialnya yang berbeda. Tapi intinya adalah ke mikronya. Mikronya tuh apa? Kan rata-rata nitrogen, fosfor, kalium. Jadi kalau kita mau raw materialnya apa saja, tapi tujuannya untuk nitrogen, fosfor, dan kalium, ya is okay gitu kan. Jadi intinya itu kalau kita mau menjadi pupuk organik itu kan pada intinya adalah akhirnya mikronya. Jadi kalau dibilangin apa itu ya tinggal kandungannya nanti saja yang berbeda. Barangkali kalau dari bahan bakunya, misalnya dari cair, misalnya dari glukosa, dari air kelapa sama itu, nanti jumlah nitrogennya sekian, fosfornya sekian. Harus ada takarannya ya Bu ya. Oke, kalau misalnya Ibu untuk jenis pupuk ini tadi kan memang sudah dari bahan tumbuh-tumbuhan. Apakah tingkat ketahanannya itu lebih lama atau bisa ada jangka waktunya? Sebenarnya kalau pupuk organik itu semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin baik. Iya, karena dia lebih istilahnya lebih kental ya kalau kita zaman jadi kita memang lebih ada proses fermentasinya seperti itu ya. Proses fermentasinya. Jadi kan, jadi semakin hari semakin. Artinya gini, ketika kita mau mengaplikasikannya, ini misalnya kalau kita fermentasi selama 2 bulan, itu barangkali perbandingan 1:10. Artinya gini, 1 liter pupuk, 10 liter air kita jamurkan. Tetapi semakin lama, misalnya semakin lama fermentasi, kita bisa malah mengurangi. Yang tadinya 1 liter menjadi 500 mili. Jadi dijadikan lebih 10 mili. Jadikan 10 liter gitu. Jadi semakin hari malah semakin bagus. Baik, seperti itu. Kalau untuk Bu Leni sendiri, pupuk ini kan tentunya perlu pemasaran juga dan Ibu juga di bidang pemasarannya seperti itu. Bagaimana Ibu sejauh ini untuk pemasaran pupuk ini? Apakah masyarakat sudah banyak mengetahui atau untuk saat ini hanya baru dinikmati dan bisa diuji coba oleh tim riset sendiri? Untuk uji cobanya mungkin sudah kita uji coba ya Mbak ya, diuji coba di kita, kita, dan itu memang prosesnya itu cepat dibandingkan pupuk yang padat ya, dan itu terlihat sudah memang ada nyatanya buktinya ya, dan untuk ininya juga pemasarannya, pertama kita awalnya dari door to door dalam arti kata pertemanan kayak gitu, lalu sosial media kita ya. Ini sudah ada sosial media juga ya? Dari IG kita kayak gitu, Facebook kayak gitu ya. Nah, tapi untuk kedepannya kita harapkan kita tuh punya portal khusus yang memang untuk pupuk ini. Sehingga apabila dari mitra-mitra yang memang berminat dan di dalam kapasitas jumlah besar, itu jadi bisa berkolaborasi. Dan tentunya ini bisa semakin luas untuk dinikmati oleh masyarakat ya. Kita juga punya semacam tempat untuk aplikasi ya di Desa Gelebek Dalam ya. Desa Gelebek kita Dalam bekerja sama dengan Gapo 044 waktu itu. Kita juga udah uji coba dan mereka juga senang sekali kan. Kita melakukan juga aplikasi, termasuk pada itu waktu itu ada Pangdam sama itu Kodam. Kasat ya. Kasat juga ikut melihat proses pembuatan daerah Rambutan Mbak, Gapo 044 di Desa Gelebek Dalam. Desa Gelebek Dalam. Baik. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dan tentunya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bersama narasumber kita. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Mang, cak mana? Milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ayah doh, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, ngopi dulu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Oh, Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? telusuri ya, terus? DPT online. Ya. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya. Iya. Belum terdaftar. Jadi jadi kaget pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Nah tadi kita sudah mengobrol soal pupuk yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah kalau pemirsa bisa lihat saat ini sudah ada dua contoh pupuk yang memang sudah diinovasikan dari sampah tentunya oleh dua narasumber kita hari ini. Nah Ibu, itu kan untuk jenis pupuknya ada dua ya? Ada pupuk... Sorry, itu satu. Oh ada satu? Satunya minyak. Oh iya, satunya minyak ya. Untuk jenis pupuk yang besar itu namanya POC ya? Iya, POC Polsri. POC Polsri. Apa pupuk itu? organik cair
Politeknik Negeri Sriwijaya, Polsri jadi. Jadi kita kasih nama institusi. Memang institusinya. Bisa dijelaskan nggak Bu, apa sih komposisi dari pupuk organik POC Polsri tersebut? Itu kita buat dari yang saya bilang tadi dari air kelapa. Jadi sebenarnya air kelapa itu ada jenis-jenisnya ya. Kalau orang bikin nata de coco itu barangkali kualitas untuk air, maksudnya kelapa tua ya, kelapa tua. Jadi ada jenis-jenisnya. Jadi kalau kelapa yang sudah air kelapanya sudah ada kandungan minyak itu kurang bagus untuk dibuat nata de coco. Oh, jadi memang harus dilihat dari jadi dilihat juga ya karena ketua kan, ketua. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk pupuk organik. Nah, dari situ kita tambah yang saya tadi bilang ada kulit bawang sama kulit telur. Itu persentasenya 0,5 misalnya 0,5 untuk kulit telur dan kulit bawang. Kemudian untuk si air kelapanya itu perbandingannya 1. Kemudian ditambah dengan air biasa 10. Kita fermentasikan selama 2-3 bulan untuk mendapatkan hasil degradatifnya itu menjadi mikro ya, senyawa-senyawa mikro. Baik. Nah dari situlah yang nanti kita istilahnya kita panen lah ya, kita panen untuk menjadikan, dan itu bisa kita pasarkan. Jadi levelnya untuk 2-3 bulan itu yang saya bilang, kalau aplikasinya bagaimana ditanya lagi kan. Aplikasinya untuk yang 2-3 bulan fermentasi ya 1:10. Jadi kalau kita menggunakan 1 liter ini, kita tambahkan 10 liter air biasa untuk diaplikasikan ke tanaman. Oh, berarti memang harus dicampur lagi. Dicampur lagi kan. Jadi ini semacam kalau kita bilang indukannya gitu. Tadi komposisinya salah satunya itu ada kulit bawang dan juga cangkang telur ya Bu ya. Nah, untuk cangkang telur dan juga kulit bawang itu dihancurkan terlebih dahulu? Tidak perlu sebenarnya, tidak perlu. Karena dia akan istilahnya hancur sendiri dengan lamanya waktu fermentasi. Dari fermentasi tadi dia akan hancur sendiri gitu. Jadi tidak perlu kita hancurkan, cukup kita taruh aja. Kalau saya ya sistemnya kita kasih tong besar gitu ya. Kemudian si kulit bawang sama kulit telurnya tuh kita timbang saja berapa. Kemudian kita masukkan dalam karung yang jarang gitu loh. Udah kita masukin gitu, tambahin air kelapa, kemudian tambahin air, udah tutup. Itu kita tutup kira-kira 1 minggu lah untuk mengeluarkan gasnya ya. Kita keluarkan gas supaya tidak kan terjadi fermentasi. Kalau terjadi fermentasi artinya terbentuk gas CO2. Jadi kita rilis, istilahnya kita buka untuk merilisnya. Lanjut kita tutup kembali. Oh baik. Selama proses pembuatannya Ibu Leni, ada tidak kendala yang dirasakan atau pernah gagal atau memang saat mencoba pertama kali, oh ini kayaknya perlu bahan-bahan yang perlu ditambahkan lagi seperti itu? Mungkin untuk prosesnya seperti biasa ya Bu ya. Untuk tingkat kegagalannya itu mungkin nggak sampai berapa persen ya Bu ya. Jadi lebih cenderung mungkin pada saat ini aja komposisinya ya Bu maksud ya. Itu aja. Karena selama ini pada saat kita implementasikan di daerah Gelebak dalam itu ternyata hasilnya cepat. Untuk tanaman, untuk buah-buahan juga itu di situ. Karena di Gelebak itu kan beraneka ragam, Mbak. Ada nanas kayak gitu, ada pisang ya Bu ya, ada alpukat, ada ubi-ubian kayak gitu. Dan itu digunakan oleh pihak Gapo Gelebak itu dengan pupuknya Ibu Marta. Dan subur ya tumbuhnya. Ya, subur, cepat. Yang musim panennya harus berapa bulan itu agak lebih cepat waktunya jadi. Baik, jadi memang sangat membantu. Dan hasilnya juga bagus, manis buahnya. Oh iya, sangat membantu para petani sekali ya Bu ya. Dan kalau misalnya untuk kulit telur dan cangkang telur dan juga kulit bawang itu Bu, itu berarti ngumpulin sendiri. Jadi para tim kalau sudah masak jangan dibuang gitu, dipesenin ya Bu. Iya benar. Jadi sudah diingetin sama Bu Marta. Atau memang ada pengepulnya sendiri, gimana tuh Bu? Iya, ya tergantung. Kalau dalam misalnya untuk rumahan, kita siapkan dari rumah sendiri. Tapi kalau untuk pemasaran, saya tuh kasih clue loh ya. Saya tuh sering ke pasar 16 loh. Pasar 16 tuh kan ada pengupas
pengupas bawang yang itu sudah saya jadi. minta. Bukan saya minta sih, itu. saya istilahnya dibelilah. Gitu Iya. ya, berapa. Jadi dalam satu karung itu bisa dia jual hanya 10.000 atau 5.000 dan itu kita pupuk. Kemudian yang paling mudah lagi kulit telur. Kulit Iya. telur itu tanya aja dengan apa? Martabak hari. Itu setiap hari saya makan dulu tapi caranya makan dulu ya, Bu, makannya dulu nanti agak-agak bisik dikit, Pak bisa nggak minta telur, malah dia senang karena dia tidak akan membuang itu ya jadi dimanfaatkan kembali. Betul. Ibu mungut, iya saya mungut saya Jadi bilang. tiap hari makan martabak ya, Bu ya? Maunya sih seperti itu kan. Jadi itu untuk dalam skala besar ya, dalam skala besar itu kita manfaatkan dan mereka senang sekali. Iya. Jadi sebenarnya makanya saya selalu mensosialisasikan tidak ada yang tidak terbuang. Jadi selagi itu organik kita manfaatkan deh. Itu ada manfaatnya yang sangat besar bagi alam. Jadi sehingga kita tidak akan istilahnya kadang-kadang orang berteriak ke pupuk mahal gitu ya. Sebenarnya nggak mahal, tinggal kita bisa memanfaatkan apa yang di sekitar kita. Tinggal kita berinovasi aja menciptakan sendiri ya, Bu ya. Ibu menciptakan pupuk ini berarti memang suka bercocok tanam juga ya. Oh, saya seperti itu. Saya sering menganggap diri saya tukang kebun. Oh iya. Semua orang tahu bahwa saya ini tukang kebun karena saya tuh memang suka banget. Saya tuh lihat kan sering kita tuh jalan ke hutan gitu ya. Kadang saya lihat hutan itu nggak perlu pupuk loh. Nggak perlu pestisida, tapi dia bisa subur. Kenapa? Karena daun yang jatuh itu kan membusuk dan membentuk pupuk atau humus. Dan itu saya kerjakan di rumah. Jadi di rumah selagi itu ada daun-daunan yang organik dari rumah tangga itu saya jadikan humus. Saya bikin humus sendiri. Jadi kan kalau ini kan kulit bawang dan kulit telur. Bu, kalau kulit mangga gitu ya, kulit itu saya jadikan humus. Jadi saya bikin humus juga. Iya. Jadi ya banyaklah teknis yang saya lakukan di rumah sendiri Tapi ya itu yang akhirnya kita sebarkan kepada teman-teman dekat lah dulu. Teman-teman dekat saya bilang, ayo kita manfaatkan apa yang ada di rumah tangga dulu. Gitu. Berarti untuk jenis tumbuhan sendiri yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk ataupun yang bisa membuat tanaman menjadi semakin subur itu seluruh jenis tumbuhan yang organik ya. Oh, seluruh jenis tumbuhan yang organik. Ya, daun, batang, itu bisa menjadi istilahnya humus lah ya, dijadikan humus. Itu 2-3 bulan udah hancur, udah menjadi humus. Makanya hutan itu nggak perlu pupuk. Kita perhatikan ya, kita nggak perlu pupuk karena alam sudah menyediakannya. Jadi konsep itu yang saya tarik ke dunia keilmuan kita. Baik pemirsa, jadi untuk pemirsa di rumah ya yang ingin berinovasi, nah itu bisa itu cakang telurnya jangan dibuang, bisa kasih ke Ibu Marta juga untuk dimanfaatkan kembali ya Bu ya. Atau mereka juga memanfaatkan membuat pupuk sendiri. Betul sekali. Oh ya, saya lupa mengingatkan untuk pemirsa di rumah nih yang ingin berbincang bersama kami bisa menghubungi line telepon di 0711 311 454. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah membahas tentang pupuk yang berasal dari tumbuhan organik. Nah, di sebelahnya itu sudah ada virgin oil ya, atau VCO, virgin cocoa oil. Coconut oil. Itu berarti berbahan dasar dari kelapa murni. Kelapa murni. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang saya memikirkan waktu itu. Waktu COVID ya, COVID itu kan heboh banget gitu ya, secara membuat sesuatu minuman yang bisa membuat kita daya tahan tubuh kita kuat. Nah, salah satunya yang saya baca itu adalah VCO. VCO itu adalah virgin coconut oil. Dia mempunyai semacam istilahnya senyawa yang bisa langsung masuk ke jaringan tubuh. Jadi jaringan tubuh untuk memperkuat daya imun. Jadi inilah yang akhirnya saya bilang, oh kenapa nggak saya coba? Jadi saya buatlah itu dari kelapa-kelapa yang di rumah, gitu, kita olah. Jadi akhirnya kita buatlah virgin coconut tanpa apa-apa. Jadi murni ya, murni. Jadi dari intinya si pati itu ya, pati kelapa itu timbul minyak. Jadi tidak tanpa pemanasan, tanpa apa. Sehingga akhirnya
terbentuklah VCO. Nah, VCO inilah yang kita akhirnya uji, dianalisa oleh teman saya kebetulan di IPB, itu mengandung vitamin C yang tinggi dan vitamin senyawa-senyawa lain yang berguna bagi tubuh. Berarti untuk prosesnya sendiri, batok kelapa itu tidak dipanaskan ataupun ininya kelapanya, kelapanya, ya. Jadi kita jadikan santan, dari santan itu kita pecahkan dinding selnya itu, keluarlah perbandingan antara minyak dan air. Airnya tuh 80%. Oh, minyaknya sedikit ya, minyaknya 20% sedikit ya, sekali, Bu ya? 10%. 10%-nya lagi tuh blondo. Oke. Jadi sedikit sekali yang dinamakan virgin coconut oil. Baik. Makanya kata orang harganya mahal tuh ya itu. Dan itu kalau di luar negeri dijadikan makanan untuk salad itu. Iya, karena coconut oil ya memang sangat banyak sekali manfaatnya. Iya. Pemirsa, selain POC dan juga VCO tadi, masih ada satu lagi ini yang tak kalah menarik. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak sih kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang weh, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa weh lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami di Suara Sriwijaya. Ya, tadi kita sudah membahas soal virgin coconut oil yang mana ini terbuat dari kelapa murni dan tidak ada bahan campuran apapun. Dan memang kelapa ini sangat banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Nah, untuk kelapa murni sendiri itu boleh nggak Bu diceritain untuk manfaatnya itu apa saja? Manfaatnya banyak ya, khasiatnya untuk kulit ya, kemudian untuk daya tahan itu tubuh. dapat melembabkan juga ya Bu ya untuk coconut oil ya. Jadi malahan itu pure ya, murni banget gitu kan. Jadi tidak ada apa. Kemudian selain itu untuk kekebalan tubuh juga bagus gitu ya. Khasiatnya untuk menghilangkan jerawat, menghilangkan luka itu. Jadi kebetulan kita ada accident ya waktu itu ada mahasiswa kita mengalami accident yaitu bahan kimia lah gitu ya, terkena di kulitnya. Jadi saya heran, ini kenapa nak? Oh Bu, ini terkena bahan kimia. Oke, saya kasih VCO ya kata saya. Iya, dipakainya dan diminumnya. Jadi katanya Bu cepat kering katanya. Karena intinya gini. Karena minyak dengan air kan tidak terkena. Jadi ketika dia terluka itu kita oles dengan VCO, dia menyerap dalam kulit ya untuk meregenerasi kulitnya itu lebih cepat lagi. Dan dia tidak sakit gitu. Itu intinya. Jadi saya bilang itu pakai bener, cepat kering, cepat lukanya cepat baik lah. Dan itu dikonsumsi juga ya Bu? Dikonsumsi juga. Jadi waktu kita terjadi COVID ya, saya terus terang ya, saya ini minum terus kan ya. Ketika ada teman satu mobil tuh kena COVID, saya waktu itu ada di Bandung. Mau pulang ke Jakarta kita tes dulu dong. Jadi di tes saya negatif, teman saya itu positif. Oh, positif. Saya bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Dia stay di itu. Sampai dia nelpon, Bu, Ibu gimana? Kena nggak COVID? Enggak, saya bilang. Padahal sama-sama terus ya Bu ya selama di situ ya? Selama 3 hari. Jadi ya saya mengasumsikan bahwa ini membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Jadi pas ditanya, Ibu kok bisa nggak kena COVID? Ibu langsung promosi ya, minum VOC dong, gitu ya, VCO dong ya. Iya dong. Sampai anak saya aja kena jerawat, ayo dong minum VCO. Dan juga ini Mbak, VCO ini juga bagus Mbak untuk sendi-sendi orang lansia. Maminya. Iya, sendi juga. Ibu saya juga ini konsumen tetap Ibu Marta. Oh iya. Usianya sudah 72 tahun, jadi tetap konsumsi. Enak jadi kan kalau orang manula itu kan pertama udah mulai nyeri sendi kan. Jadi di sini agak enak dia. Dan sudah dipasarkan ya. Dan dipasarkan juga seluruh Indonesia. Waktu ini dipasarkan juga di seluruh Indonesia. Oh iya. Ada itu di mana Bu? Di Facebook ya, di sosial media sudah banyak ya Bu ya. Ya apalagi masyarakat sekarang sudah pada pinter ya Bu ya, udah pada tahu kan manfaat dari coconut oil. Apalagi banyak sekali sekarang masyarakat pun yang beralih dari minyak yang biasa untuk masak sawit itu mereka berpindah ke coconut ya. Sawit itu kalau kita lihat itu kan warnanya orange tuh ya. Iya betul. Saya itu bukan mengklaim ya. Tapi untuk menjadi lebih putih kan arti ada penambahan sesuatu kan, penambahan sesuatu supaya berwarna putih. Karena dulunya nenek moyang kita kan pakai minyak kelapa. Jadi image orang kalau goreng itu harus yang berwarna putih. Nah kita udah ke sawit nih, berarti sawitnya harus putih dong. Gitu. Nah pemucatan itu kan butuh bahan kimia dan itu agak apalah gitu ya. Saya nggak bisa mengklaim bahwa itu sehat atau tidak sehat. Tapi kalau kita mau lihat nenek moyang kita itu sehat-sehat, ya karena pakai minyak kelapa. Betul, dan juga yang memang dikonsumsi mereka itu memang dari alam sendiri, jadi tidak berbahaya ya. Apalagi saya juga dengar-dengar kalau coconut oil ini dikonsumsi oleh orang penderita kolesterol sangat bagus ya Bu ya. Iya. Untuk apa istilahnya diet keto ya. Barangkali ya orang juga pakai. Tapi yang jelas itu salad. Mereka suka makan pakai salad ya. Kan biasanya kita pakai minyak apa itu yang warna hijau tuh minyak zaitun kan. Tapi kalau di Amerika malah mereka pakai minyak kelapa. Minyak kelapa murni ya. Gitu. Oke. Kalau untuk pemasaran sendiri lebih dahulu virgin coconut oil ini atau pupuk? Pertama
Sama-sama lah barengan. Oh, barengan ya, Bu, ya? Karena di saat COVID itu kan banyak kegiatan yang free ya, Iya. sehingga inovasi itu Inovasi keluar. menjadi kreatif ya, Bu Daya ya. kreatif kita tuh Iya. keluar semua gitu. Oke. Mengisi kekosongan waktu ya Ibu. Mengisi kekosongan waktu untuk hal yang bermanfaat Iya. ya, Bu ya. Barengan gitu. Betul. Kalau untuk peminatnya sendiri, Bu, sekarang lebih banyak masyarakat itu lebih tertarik dengan virgin ini, coconut oil Iya, atau virgin ke coconut oil pupuk itu cair? banyak sekali peminatnya. Peminatnya ya? Malah saya itu kita ini pernah ditawarin oleh di negara luar gitu ya, Iya. teman pertemanan peneliti juga. Dia bilang bisa nggak dalam skala yang industri benar. Iya. Nah inilah kita masih menjajaki, insya Allah tanggal 27 ini saya menjajaki, karena kita ini di daerah Banyuasin ini termasuk wilayah penghasil kelapa Iya, yang terbesar betul. di Indonesia ya, nomor 4 tertinggi di Indonesia. Sehingga saya akan mengkolaborasikan, kita ada para peneliti ini untuk bekerja sama dengan petani-petani kelapa untuk memanfaatkan kelapa ini menjadi bernilai jual tinggi. Jadi ya selama ini kan kelapa kita ekspor untuk China itu barangkali satu buah kelapa itu bisa harganya 3.000-an gitu Oh, kalau ya. sekarang masih ekspor ya, Bu ya? No, enggak, maksudnya orang di petani-petani kelapa ini kan sekarang kan mereka kan jual kelapa utuh. Iya, Padahal harganya murah kan, 3.000-an gitu ya misalnya kan. Tapi bagi saya satu kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa bernilai 30.000 kalau saya ya, kalau saya dari kacamata peneliti, karena semuanya sangat bermanfaat. Dari air kelapanya, Dari buahnya, cangkangnya. dari cangkangnya itu bermanfaat. Dari dagingnya, semuanya tidak ada yang tersisa. Semua Kalau untuk saat ini kelapa yang didapatkan itu dari sama seperti cangkang telur tadi dari tim-tim sendiri, atau memang ngambil dari pengepul ada Ya, kelapa kita khusus? makanya kita bisa tahu kelapa tua apa tidak itu ya dari dari pengalaman pribadi ya, karena ada pohon kelapa. Kita lihat nih kelapa yang bagus untuk dijadikan minyak itu yang jadi seperti apa. Oh iya. Ketuaannya ya, tingkat tuanya itu seperti apa untuk menghasilkan minyaknya. Berarti masih mencari sendiri kalau untuk Ya, saat ini ya, Bu betul. ya. Tapi ya kedepannya kita bekerja sama dengan petani. Iya, kelapa. harus ya, Bu ya. Makanya untuk skala besar ya. Tanggal 27 nanti Bu Marta dengan tim itu akan pergi ke daerah Banyuasin ya, Bu ya, untuk bertemu kerjasama dengan anak-anak muda lah yang bekerja di bidang kelapa. Petani kelapa. Iya, karena kalau misalnya masyarakat sudah banyak tahu, ini tentunya bakal banyak sekali peminatnya dan juga tentu bahan yang digunakan itu butuh semakin banyak lagi ya, Bu. Iya, Jadi memang benar. harus sangat dibutuhkan untuk bekerja sama. Iya, kuotanya lebih besar jadi Mbak. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pupuk cair dan juga virgin coconut oil. Nah, tadi kita sudah ngobrol juga nih, Bu ya. Kalau Ibu Marta ini selain memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, juga beliau ini memanfaatkan hal yang sebenarnya kalau masyarakat pikirnya ini kayak nggak mungkin ya, tapi Ibu Marta bisa aja ya diinovasiin kembali menjadi tentunya yang bermanfaat. Ini ada namanya toilet organik. Nah, boleh dijelaskan toilet organik itu seperti apa, Ibu? Jadi sebenarnya toilet biasa, ya, toilet biasa. Tetapi yang selama ini kita kan pakai penampungan gitu ya, penampungan apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh human excreta, artinya keluaran limbah dari manusia. Jadi human excreta tuh ya termasuk air seni, termasuk pupuk manusia. Nah dari situ kita kenapa sih kita tidak manfaatkan? Karena kan itu buangan manusia juga, gitu ya, kita jadikan apa? Jadi saya punya inovasi, kita punya inovasi bersama dengan Pertamina, Pertamina EP2 Pramulih. Oh, sudah bekerja sama saat ini? Membuat toilet organik dengan memanfaatkan sisa buangan itu menjadi pupuk organik. Oh baik. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita jadikan pupuk organik. Untuk uji coba sendiri itu memang langsung enggak difermentasikan, tetap kita kumpulkan dulu dan kita fermentasikan dulu 2-3 bulan. Di situ ditambahkan juga yaitu dengan daun-daun yang sekam yang ada di daerah oke. situ. Jadi kita jadikan itu sebagai bahan untuk menjadikan bahan pupuk tambahan. organik. Ya, Awal ide gimana sih, Bu?
bisa kepikiran begitu ya. Kalau tumbuhan oke ya, memang kita mikir oh ya tumbuhan kan organik tentunya bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya seperti itu tadi gimana itu Bu? Bisa punya ide ini kayak bisa nih saya manfaatin. Ya karena kita itu kan keluar itu kan maksudnya keluaran itu kan saat kita membuang air ya besar, pembuangan itu kan semuanya bahan-bahan organik. Betul. Ya, kalau kita lihat air seni kita itu sebenarnya banyak nitrogennya, ureanya. Jadi kalau orang zaman dulu pisnya itu di pohon, itu bagus sebenarnya. Oke, malah karena itu membuat tumbuhan ya. Baik, jadi sangat menarik sekali pemirsa ya. Yang seperti itu yang kita tidak duga. Itu. Dan sebenarnya dari sejarah zaman dulu ya, mau negara maju dan tak maju, orang sudah melakukan itu. Misalnya kalian mau mendaki gunung nih. Kalau mau mendaki gunung itu pendaki itu bagaimana untuk membuangnya itu kan. Jadi mereka istilahnya menggali. Kemudian ini dan kemudian ditutup dan itu jadi pupuk. Jadi pupuk ya Bu ya. Jadi dari situ. Baik, ditahan dulu ya Bu ya. Kita karena ini memang tadi Bu sudah pesan ini kalau kita membahas ini agak panjang ya karena memang ada ide-idenya itu berasal dari mana, kenapa kepikiran. Namun kita akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu, bro. Iya, Nandel. Kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita. Bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh. French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang toilet organik ya Bu ya. Tadi sempat kepotong sedikit. Kalau pertama kali itu memang diinovasikan itu Ibu. Baik, kita baru masuk udah langsung ada yang nelpon ini. Boleh langsung, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, iya. Iya, ini dari Mbak Sakti, Bu. Iya, silakan. Mau nanya Ibu tentang apa namanya coconut oil itu ya, Bu ya. Apakah coconut oil yang sekarang ada di TVRI itu sama dengan minyak kelapa yang di market-market itu Bu? Oke. Apakah kualitasnya atau cara higienisnya gitu ya. Kemudian manfaat dari coconut oil Ibu bagi kesehatan itu untuk kesehatan apa saja Bu? Apakah misalnya untuk orang sakit kolesterol atau asam urat atau jantung atau apa gitu Bu? Mohon penjelasannya ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Santi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Ibu Santi tadi Ibu, yang pertama itu apakah coconut oil yang ada di atas meja ini itu sama tidak dengan coconut oil yang sudah dipasarkan di supermarket? Oke, saya lupa nanya tadi yang coconut oil itu yang minyak kelapa itu atau virgin coconut oil itu berbeda ya? Virgin coconut oil. Oke, kalau memang itu virgin coconut oil kan ada merek tertentu ya, itu yang jual minyak kelapa. Jadi berbeda. Kalau yang minyak kelapa itu dia lewat pemanasan, sehingga manfaatnya itu berbeda. Kalau ini virgin coconut oil ini salah satu yang bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya ya itu yang saya bilang tadi, yang contohnya Ibu itu yang apa Bu? Sendi, persendian. Kemudian kalau dibilangin kolesterol, dia bukan yang istilahnya LDL ya, dia HDL ya. Sehingga dia sangat baik untuk kulit dan untuk tubuh dan untuk juga ya, karena terus terang ya kita ini bukan tidak boleh makan minyak atau kan karena orang pertama kali bilang kok diminum sih minyak gitu ya, padahal kan minyaknya hanya sesendok diminum kan, sesendok, dan ini juga baik gitu kan, bagus untuk kulit dan tubuh gitu ya, dan untuk kesehatan jantung juga nggak ada efeknya gitu ya. Berarti ini kalau misalnya tadi pemirsa ingin digunakan untuk menggoreng makanan bisa? Boleh, tapi rugi banget. Rugi ya Bu ya? Rugi karena kan mahal. Karena mahal ya. Kan itu kan dengan itu lebih baik ya kalau untuk goreng ya pakai minyak goreng biasa. Kalau kayak ini, kalau bagusnya kalau kita makan kalau di rumah makan salad gitu ya pakai minyak dikit tuh bagus. Oh berarti kita bagus boleh untuk menjadi campuran saat kita campuran, tapi makan ya, tidak boleh digoreng, tidak boleh dipanaskan. Karena tidak boleh dipanaskan. Berkurang nilai khasiatnya. Oh baik, berarti ini hanya boleh digunakan untuk saat kita mencampurkan dengan makanan, bukan untuk menjadi digoreng ya, atau langsung diminum. Dilakukan pemanasan itu tidak boleh ya Bu ya? Bukan tidak boleh, rugi. Sayang gitu ya. Jadi lebih baik kalau mau itu ya beli aja minyak kelapa yang memang dijual di supermarket itu. Tapi kalau ini lebih baik ya kita untuk diminum untuk kesehatan. Dan untuk pertanyaan kedua ini ada manfaat untuk kesehatannya apa saja Ibu? Ya banyak. Yang kita lihat menurunkan kolesterol, apalagi itu Bu? Sendi ya Bu ya. Kemudian menjaga kesehatan, daya tahan tubuh kita gitu ya. Kemudian kulit, meregenerasi kulit gitu ya. Pokoknya khasiatnya banyak sebagai sekali. Imun juga. Iya, daya imun gitu ya. Baik, dan juga memang untuk virgin coconut oil ini sangat bagus sekali dikonsumsi oleh seluruh umur ya Bu ya, karena memang sangat banyak manfaatnya. Jadi dulu waktu kejadian COVID, itu saya lagi berangkat gitu ya, tiba-tiba saya dapat telepon, Bu bisa nggak karena ada bayi kan, bayi baru lahir, kemudian ibunya terkena COVID, bagaimana bisa nggak disiapkan coconut oil karena salah satu untuk pengobatan bayi ketika lahirkan karena orang tuanya, dan itu bagus sekali. Iya betul.
Untuk kulit bayi itu bagus banget. Iya. Jadi kalau saya sarankan ya nggak usah pakai minyak apa gitu ya, kasih aja karena tidak ada efeknya, nggak panas gitu ya di kulit bayi apalagi ya itu. Jadi kalau brutus di kulit bayi itu ya kemerah-kemerahan ya, apalagi bayi baru lahir kan kadang di kulit sering ruam ya Bu ya, itu bisa meringankan ya Bu ya. Karena tidak ada efeknya terhadap kulit, panas atau itu malah bikin bagus kulit ya. Benar. Iya. Nah, kita kembali lagi ke toilet organik tadi Ibu. Tadi sempat kepotong juga ya. Nah, gimana itu Bu pertama kali saat mempunyai inovasi untuk membuat toilet organik? Ya, jadi yang kebetulan kita punya lokasi untuk pemanfaatannya itu adalah di desa wisata. Desa wisata Danau Suci di daerah Lebak ya, Bu ya. Di daerah Lebak itu bekerja sama dengan Pertamina, EP2, Prabu Mule, dan mereka menawarkan bagaimana kita memanfaatkan ini menjadi inovasi yang baik. Jadi saya tawarkanlah kenapa kita tidak buat toilet organik. Karena sebagai salah satu edukasi juga. Jadi edukasi untuk masyarakat di sekitarnya dan juga petani dan juga orang-orang yang datang ke situ, sehingga akhirnya dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Iya, apalagi di daerah sana itu banyak sekali tumbuhan dan tentunya tumbuhan itu menjadi salah satu zat yang mendukung untuk pembuatan dan dicampurkan itu tadi. Baik, Ibu Leni dan juga Ibu Marta, saya mau ada kesimpulan nih untuk para pemirsa di rumah yang tentunya mereka yang mencintai bercocok tanam, terus juga yang ingin merasakan khasiat dari virgin coconut oil ini, apakah ada saran dan juga mungkin saya pesan karena orang tua saya sendiri yang menggunakannya. Jadi mungkin untuk usia yang di atas 55 tahun bisa untuk meminum secara rutin ya virgin coconut oil ini dalam waktu misalnya sebelum minum bangun pagi sama sebelum tidur. Oh, berarti sehari 2 kali? Iya, 1 sendok. Dan itu manfaatnya juga sangat bermanfaat, terutama ibu saya ya. Orang tua saya itu usianya 72 tahun, tapi jalannya juga cepat kayak gitu, enggak tertatih-tatih. Untuk harganya sendiri itu berapa Ibu? Boleh diinformasikan? Karena saya bagian marketing ya, jadi saya harus paham. Jadi saya menanyakan orang yang tepat. Ini satu ini 50.000 bisa. 50.000, sangat ekonomis sekali. Iya, sangat ekonomis dan bermanfaat guna. Iya, betul. Kalau untuk kesehatan itu berapa aja pemirsa pasti nggak masalah ya Bu ya. Saat itu mahal. Saat itu mahal. Benar, saat itu sangat mahal dibandingkan dengan biaya dokter, sekali dokter berapa kan? Betul. Mengantisipasi sebelum hujan turun. Sebelum hujan sedia payung. Sedia payung sebelum hujan. Baik, kalau dari Ibu Marta sendiri? Jadi yang bisa saya sarankan kepada para pemirsa bahwa tidak ada yang tidak terbuang. Jadi dari limbah menjadi bermanfaat, bernilai ekonomis. Bisa diinformasikan juga tuh berapa tuh Bu harga pupuknya itu? Siapa tahu pemirsa di rumah yang suka bercocok tanam itu ada yang tertarik ya, dan juga kalau ingin membeli itu di mana? Kalau membeli silakan di bagian saya, menghubungi saya Ibu Leni, marketingnya, atau langsung ke Polsri juga bisa. Oh, berarti untuk pemirsa yang ingin bisa langsung saja datang ke Politeknik Negeri Sriwijaya untuk bisa menemui Ibu Marta atau saya, atau juga ke unit P3M. Baik, ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda berbincang-bincang soal sampah bernilai organik. Sampah bernilai ekonomis, dan ini tentunya sangat menginspirasi masyarakat di rumah juga, tentunya yang ingin memanfaatkan barang-barang di rumah menjadi barang yang bisa bernilai ekonomis dan juga bermanfaat. Akhir kata, saya Yonus Mir beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih juga untuk para narasumber saya sudah hadir saat ini. Ya, untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus saksikan Suara Sriwijaya. Dan akhir kata, saya Yonus Mir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.